Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Legend ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jimmy Andrian Siregar, teman saya Antonius Nduru, dan satunya lagi Julham Andriansyah. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang akan dipresentasikan oleh teman saya Julham Andriansyah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jimmy Andrian tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Baik, di sini saya akan membacakan sub-subnya dari pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan. Yang kedua, jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang ketiga, sejarah perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang keempat, pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Baik, kita di sini masuk tentang pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan bank. Menurut Dahlan Syahmat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial dan aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau pengusaha. Baik, kita masuk di fungsi lembaga keuangan bank. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk, mau produk itu barang ataupun jasa. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah. Kita akan melanjutkan peranan lembaga keuangan bank. Yang pertama, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, yaitu yang A, mencetak uang rupiah, yang B, menerbitkan cek. Baru kemudian yang nomor 2, berkaitan dengan pemberian fasilitasi mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Contohnya, berperan sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva. Yang B-nya, menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjaman yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Yang ketiga, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan teman saya Jimmy Andrian. Terima kasih kepada Saudara Julham setelah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya kami. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil karya kami yang telah dijelaskan oleh Saudara Julham. Pengertian fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang menarik dana dari masyarakat yang tidak langsung atau non-depository. 3. Peranan lembaga keuangan non-bank adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan. Menurut Penny Sawitri Eko Hartanto 2007, 1. Pengalihan aset atau aset transmutation, yang penjelasannya memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, transaksi atau transaction, memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi atau barang atau jasa. 3. Likuiditas atau liquidity, lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Yang keempat, efisiensi atau efisiensi. Paparan penjelasan hasil karya kami akan dilanjutkan oleh teman saya Antonius. Kepada Antonius dipersilakan secara hormat.
Oke, terima kasih kepada Saudara Jimmy atas waktunya, di mana saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu dengan berjudul Sejarah dan Perkembangan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank di Indonesia, yaitu pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama Deutsche Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan. Yang kedua, pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiramadja, seorang pati dari Purwokerto tahun 1896. R. Wiramadja mendirikan Kupespar Bank atau Bank Penolong dan Tabungan. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaan agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam penyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, yaitu lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institution, yang terdiri dari bank umum dan perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank, yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan di Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi paket kebijakan 27 Oktober 1988. Yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut di atas adalah perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum, terutama di bidang perasuransian dan pensiunan. Yang sebelumnya undang-undang di atas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan Menteri Keuangan. Baiklah, sekian dari hasil paparan kelompok Legend tentang lembaga keuangan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.